Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nashiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah ta'lim, para pimpinan majelis ta'lim yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat duduk kembali dalam rangka ta'lim menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita bahas trik salat khusyuk. Ya. Kalau ahad lalu kita membahas salat khusyuk dimulai dari persiapan untuk melaksanakan salat. Apa itu diantaranya? Pakaiannya yang bersih, rapi, baik, wudunya yang benar, request pada Allah, wudunya yang sempurna, bacaan doa dalam wudunya diperhatikan. Karena apa? Karena kita setidaknya minimal 5 kali dalam satu hari, satu malam minimal basuh wajah kita, basuh tangan kita, basuh ubun-ubun kita, basuh kaki kita. Ritualnya itu. Tapi esensinya kita request, berpesan bonita kepada Allah. Apa berpesan? Berpesannya adalah, ya Allah,
Bayyid wajhi, ketika membasuh wajah. Putihkan wajahku, sinarkan wajahku. Kapan? Yauma tabyaddu wujuhu auliyaika. Nanti. Itu kan butuh keimanan, ya Pak ya? Bu ya, kalau wudhu cuma dicolek-colek doang kan air ke hidung, muka asal jadi nggak sempurna, maka request kita bohongan. Jadi sempurnakan Bu Atika wudhunya. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai. Tangan kanan kita udah request pada Allah. Mesen dulu. Pengen baju seragam, kan nggak langsung ujuk-ujuk pakai. Ya Bu Amaya, jahitnya pesen dulu, diukur dulu. Sama sholat juga. Semuanya persiapannya minimal 1 hari 1 malam 5 kali minimal. Apalagi ditambah dengan sunnah rawatibnya, tambah dengan sunnah duhanya, ditambah dengan sunnah apalagi tahajudnya, sunnah sholat lainnya. Apalagi ditambah itu. Request kita, pesan kita kepada Allah. Kalau kayak sekarang ngomongnya ngebooking, ya booking tempat. Coba kita bayangkan Bu oleh diri kita. Kita mau berangkat ke Gelora, Senayan, atau jangan jauh-jauh deh, Ibu mau masuk bioskop. Wih, gue gak pernah masuk bioskop. Ada film perjuangan negeri ini hebat, ada film sejarah keren. Lalu ada film sejarah keren, pengen ikut-ikutan tapi kita langsung datang ke bioskop tersebut yang memang tempat duduknya kudu pakai pesan, harus ada request. Tiba-tiba kita datang, orang pada pegang tiket apa? Tiket untuk tempat duduk. Ketika dia masuk, udah dapat nggak tempat duduknya? Udah ada belum tempat duduknya? Diakurkan oleh Bu Erna. Oh, saya nomornya 10F. Dicari nggak tuh di dalam nomor itu 10F? Semuanya pada pegang nomor, pada pegang tiket buat mas. Tiba-tiba undinya, tempatnya terbatas, kursinya terbatas, masuk main nyelonong aja, nggak punya tiket, bingung nggak? Bingung. Tengok, harus kemana saya nggak punya temen. Ya, sama Bu Titin begitu, masuk ke dalam. Yang lain Bu Ya udah duduk, Atika udah duduk, Dewi udah duduk, semua ibu-ibu semua pada duduk, tinggal Titin diri. Tengok kanan, tengok kiri, karena udah request masing-masing, mau nggak itu yang udah request memberikan kepada Bu Titin? Karena kalau saya berikan kepada Bu Titin, entar saya nggak ada punya saya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Apa katanya? Teman deket banget juga Bu Iya sama Bu Titin, semakan seminum. Pada saat itu, karena udah pesan request masing-masing, yauma yafirrul mar'u min akhihi, diri ini lari, artinya lari, tidak ngeh lagi, tidak perhatikan lagi, tidak peduli lagi pada saudara.
saudaranya. Alia sama Asep sayang banget Alia ke Asep. Asep sayang banget ke Alia. Karena udah request di hadapan Allah, bodoh amat. Udah gak peduli. Kalau gua kasih ke Anda, saya kasih ke adik, saya kasih ke kakak, nanti saya di mana tempatnya? Kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Semua diri kita ini lari daripada saudara masing-masing. Tadi contohnya saya contohkan, masuk ke bioskop, masuk ke gelora, masuk ke tempat yang udah memang ada nomornya dan tempat duduknya. Harus dibeli, harus dibuka. Gak akan tuh Buya ngasih kepada Bu Titin. Ih bodo amat. Kata Buya malah yang ada, kenapa lu gak pesen dari kemarin? Ya Bu ya. Itu adalah Bu Iya sama Bu Titin, sahabat karib, teman dekat. Asep sama Alia, adik kakak, saudara. Wa ummihi wa abihi. Jangankan saudara-saudara adik kakek, ke ibunya pun, ke bapaknya pun bodoh amat. Itu Bu Amma. Wa sahibatihi wa banihi. Ke sahabat dekatnya, bahkan ke anaknya yang memuliai, sayang banget sama anak itu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu diri kita masing-masing sibuk dengan bagaimana saya mempertanggungjawabkan diri saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali request kita semuanya itu jangan sampai menyesal nanti bunyinya tengok kanan, tengok kiri, tengok depan belakang karena nggak punya kursi, karena nggak punya tempat. Paham kan? Saya contohkan di dunia seperti itu kan. Jadi request tempatnya dari sekarang. Benerin wudunya yang baik. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au bi wara'i jahri. Ya Allah, nanti ya Allah, nanti kalau giliran saya dibagi buku catatan hidup amal saya, ya Allah pesen ya dari sekarang. Nanti saya udah pesen duluan nih, jangan dikasihnya lewat tangan kiri saya atau lewat belakang. Kenapa? Karena itu alamat syaqwa, alamat cerah. Iya kan? Allahumma ghusini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arsyika. Ya. Allahumma harrin sa'ari wa basyari. Ya Allah, haramkan helai-helai rambutku dari sentuhan api. Request, pesen buat Tika, pesen Buya, pesen. Mau pesen makan dengan Gojek, GoPay, ya semuanya harus pesen. Enggak tiba-tiba ada di depan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menghadap Allah, pesan dari sekarang mumpung masih hidup, masih sehat, masih bisa ngedengerin ngaji, masih bisa ngamalkan pengajian, bisa taklim, duduk bareng-bareng mencari ilmunya diamal. Pakaian untuk sholat disiapkan yang baik, wudunya dipersiapkan yang baik, lalu kemudian sholat wudu dipersiapkan yang baik, maka kita siap-siap sholat. Kunci utama
daripada khusyuk. Kemarin disebutkan oleh Ibu Mulyani fokus, maka yang paling utama mengedepankan konsentrasi, tenang hati dan pikir. Ditenangkan buah hati, ditenangkan pikiran, Bu. Karena ini sholat ini kerja kita sehari-hari ya. Coba deh, Ibu Nia, Ibu Rini mau sholat, pikirannya jabok, kata bahasa Surawi jabok. Ya udah deh ya, pikirannya lagi aut-autan, suami gak pulang-pulang, anak ini sekolah bagaimana, cari uang susah, buat makan susah, suami gak jelas, jabok tuh pikiran. Nah, kalau gak kepikiran, sholat dalam pikiran yang tidak tenang, dua kemungkinannya. Apa? Bacaannya acak-acakan. Yang kedua lupa gerakan-gerakannya. Udah 3 rakaat, warawiri, bolak-balik katanya udah 7 rakaat. Iya. Yang kita lihat, yang kita pikir, segala macam ngumpul waktu sholat. Ujung-ujungnya mulut mah baca ngomong, pikiran mah ngeluy. Nangis sholatnya. Kagak taunya mah nangisnya bukan nangis ingat sama dosa. Sewot banget, diselingkuhin suami, sewot banget, dikerjain anak menantu, mertua. Nah, nangis. Kata yang kedengerin di belakang, dia nangis terseduh-seduh itu. Khusyuk banget itu sholatnya. Padahal kata si Erna udah selesai syaru, gua khusyuk. Padahalnya mah enggak, lagi mikirin beren utang. Kosongkan pikiran, bukan kosongkan kelompok, kosong bukan. Dari pikiran-pikiran yang mengganggu sholat, dari pikiran-pikiran yang mengganggu sholat. Yakin kalau kita sholat membawa berbagai macam huru-hara, yakin sholatnya kita akan acak-acakan. Kan setan kesel banget Bu kalau kayak begitu. Dari mana tahu juga dia balik tuh. Ngapain balik? Ngedatengin Bu Yuli. Mau apa? Bu Yuli mau sholat. Saya udah siap-siap. Mau ngapain? Mau nangkot di otaknya Bu Yuli. Mau duduk di pikirannya Bu Yuli, supaya pikirannya acak-acak. Dah, oke. Tiba-tiba Ibu Ella nanya, kan katanya kalau fokus itu kudu paham, artinya kudu ngerti. Bu, kan sholat itu adalah kita baca Fatihah berulang-ulang. Ya, sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kita mau sholat fokus, pikiran kita kepada Allah, pikiran kita kepada dosa kita yang banyak, hati kita fokus, kita mau menghadap Allah, mau ngobrol sama Allah. Ketika kita udah baru mulai qomat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, wajah kita hadapkan ke depan, mata kita arahkan ke tempat sujud kita. Udah kita arahkan ke tempat sujud kita, kita mohon pada Allah. Udah kita mohon pada Allah, tempat sujud kita baca di lidah kita, di hati kita, bacaan-bacaan yang memang sudah hafal kita itu. Bu, kalau yang sesuatu udah kita hafal maka gampang memahaminya. Kata Ibu Dewi sama Bu Yuli, saya gak ngerti cara mengartikan satu-satu. Pahami. Apa itu? Sab'ul masani al-Fatihah.
Fatihah ini setiap sholat kita baca nggak? Sekarang semua kita pasti pegang HP. Quran di HP aplikasinya udah begitu banyak. Bacaan surat kita, saya yakin paling itu lagi yang dibaca ya. Kalau memang kita udah tahu hafalnya cuma segitu-gitunya, hafalnya cuma ayat-ayat itu yang kita ulang lagi, maka ibu cari Al-Quran itu di HP ibu ada terjemahannya. Ibu terjemahkan, ibu pahami. Dipaham? Nggak perlu dibahas satu-satu artinya. Kan mulut kita ngucap, ya Pak ya? Mulut kita ngucap, maka kalau hati kita mengartikan satu-satu juga ribet. Tapi kita paham apa yang kita baca setiap sholat itu Sab'ul Masani, Al-Fatihah kita baca terus, doa iftitah kita baca terus. Kemudian ayatnya, suratnya itu lagi. Para binas yang pendek-pendek, ya supaya cepat. Nah, kalau memang kita udah merasa sholat saya cuma seperti itu aja, maka konsentrasi penuh kepada sholat kita, kepada Allah. Pahami bacaan kita, fokus pada bacaan kita, perlahan, jangan kalau kayak gitu nggak bisa kita memahaminya. Minimal kalau ibu pengen khusyuk dari surat Al-Hakumut, Al-Humajah ya, Al-Hakumut, kemudian surat Wailul ya, Ar-Ra'aital, Inna Atoina, Alam Taro, apa lagi? Itu kan saya ngomong sama ibu depan-depan supaya ibu hafal. Terus apa lagi? Al-Ikhlas mah makanan sehari-hari. Al-Kafirun. Nah, kan itu Bu, kalau taraweh kan banyak kan di masyarakat dibacanya dari surat Al-Hakumut sampai akhir. Ya, tujuannya apa sih? Itu rakaat banyak. Selain supaya nggak keder, itu menunjukkan kepada kita semua, kepada ibu-ibu semua, bahwa boleh, nggak mesti ayat-ayat yang panjang Bu Titin, nggak mesti memang Rasulullah bacanya surat Al-Baqarah, Ali Imran, As-Sajadah yang panjang-panjang dalam Al-Quran. Dirinya panjang, ya memang Quran kan diturunkannya pada Rasulullah ya. Kalau kita memang nggak bisa yang panjang-panjang, minimal yang dibaca oleh imam taraweh dari Al-Hakumut sampai akhir. Minimal kalau ada di HP ibu aplikasi Qurannya, dari ayat itu sampai terakhir surat itu yang dibaca, Al-Hakumut sampai terakhir Wailul, Alam Taro. Saya sengaja nih nggak bacain suratnya tapi depan-depannya ya, Al-Hakumut, Wailul, Wal Asri, Alam Taro, Inna Atoina, Idza aja sampai akhir. Tadi Al-Ikhlas, Falaq, Binas, itu ibu hafalin. Hafal itu ibu amati artinya satu-satu. Jadi nggak perlu dihafalin, tapi konsentrasi dipahami arti tersebut, sehingga dalam sholat ketika kita bicara baca Al-Fatihah memang setiap hari kita baca. Nggak boleh enggak tuh dalam sholat 17 rakaat 5 waktu sehari semalam wajib, sunnah juga sama, nggak pernah ketinggalan Fatihahnya. Ada memang nggak boleh, harus Fatihah dibaca Bu.
misalkan ibu baca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kan kalau perempuan mah enggak keras ya. Jangan, walaupun orang nggak ngedengar, jangan ibu bisa itu susah memahaminya. Tapi kalau ibu bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa nggak bu konsentrasi kalau bacanya begitu? Nggak perlu diartikan satu-satu, tapi kita akan memahami bahwa itu udah kita pelajarin artinya dengan baik. Kita tiba-tiba di bagian ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tiba-tiba kita kerucut air apa? Bukan kencing, air mana? Nah, karena bacanya khusyuk itu benar. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Itu benar namanya nangisnya, mengeluarkan air matanya karena takut pada Allah. Tapi kalau bacanya cepet-cepet, Bang Bipok, apalagi udah ingat BLK, udah ingat di lapangan, udah ingat MBG, udah ingat, oh berat, buru-buru cepet-cepet. Bu, kalau sholat makan bawaannya pengen cepet-cepet terus. Tapi kalau duduk diam-diam, mau duduknya setengah jam, 1 jam, itu nggak terasa. Tapi kalau mau sholat, bawaannya mulainya males, pengennya terus, udah wudu aja, kalau nggak digerakkan, males banget itu ke sejadah. Kenapa? Karena setannya pada Waladhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Enak gak kalau bacanya khusyuk? Gak lama bu, ibu baca dengan benar aja paling 10 menit bu. Jangan salah. Ini aturan, ini adab, nih adab. Kan Quran itu dari Al-Baqarah ke Anas kan. Maka kalau ibu baca habis Fatihah rakaat pertama nih, rakaat pertama Buya baca. Apa Buya bacanya? Buya misalkan hebat banget Buya mah. Rakaat pertama baca Fatihah sama apa? Sama surat Al-Baqarah. Ya minimal Al-Baqarah, minimal Al-Baqarahnya wa ilahukum dah. Al-Baqarah wa ilahukum dah sampai akhir dah. Ya, ayat keduanya jangan ke belakang bu, dengar ini. Ayat keduanya kan dimulai ayat Al-Baqarah, majunya kemana? Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, jadi ke belakang, paham gak bu? Kan kita buka dari kanan, jadi maksud saya itu yang panjang, yang pendek. Ibu kayak taraweh, ibu suka dengar kan taraweh? Taraweh dari Al-Haqqun wal asri wailul, terus dia ke bawah. Iya Pak ya? Jangan ibu bacanya rakaat pertama wal asri, rakaat kedua Al-Haqqun, kebalik gitu. Paham nggak? Ngerti ibu ya? Qul huwallahu ahad, Qul
birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ibu kalau baca ratib wirid begitu kan? Jadi bacanya ini buat yang ibu-ibu suka ngaji nih. Kan kita suka dengar tuh. Kalau di mana di rest area, di mana sholat berjamaah di tempat umum, kita suka dengar. Dia bacanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Allahu akbar. Rakaat berapa? Pertama. Rakaat keduanya dia baca wailul likulli humazatil lumazah. Terbalik nggak? Terbalik. Tadinya wailul dulu baru ayat. Paham Bu? Oh, begitu. Kalau ngaji mah enak jadi tahu. Ya baik. Baca witir. Qul huwallahu ahad. Misalkan witir 3 rakaat nih. Witir 3 rakaat ya. Witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat habis Fatihah ibu baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala apa antum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtu wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Ruku ini sama sholat wajib sama sholat sunnah. Ruku ibu tumanina, khusyuk, fokus. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha besar. Segala puji bagi Allah. Apakah perlu diartikan satu-satu? Enggak perlu, tapi dipaham. Kan itu setiap saat kita baca. Konsep. Sami Allahu liman hamidah. Tumanina. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa min amashi min syai'in ba'd. Kalau kan kata ibu, aduh, benar artikel itu mah kepanjangan. Ibu, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi. Itu esensinya apa? Segala pujian bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sujud lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan segala pujian bagi Allah. Berapa? Sedikit-sedikitnya 3. Lo boleh lebih dari itu? Boleh. Dalam sujud itu kita sedang dekat-dekatnya kepada Allah. Mohon di dalam sujud yang banyak. Kenapa? Sedang dekat-dekatnya pada Allah. Bangun lagi. Rabbi firli, Tuhanku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupkan segala kebutuhanku. Terus Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, angkat derajatku. Terus warzuqni, kasih rezeki aku ya Allah. Wahdini, berikan petunjuk padaku ya Allah. Wa'afini, maafkan aku ya Allah. Wa'afwani, afiatkan aku ya Allah. Doa bukan itu Bu. As-sholat ad-doa. Sholat adalah doa. Kita pahami itu, maka kita fokus Bu. Gak ingat apa-apa itu sholat. Kagak kerecok kan Bu Amah? Enggak. Bu Amah udah tunggang 3 rakaat, terus Bu Amah mikir, ini gue sholatnya berapa rakaat sudah ya gitu Bu Amah ya. Kenapa? Karena enggak fokus.
Tapi kalau fokus, nih kita bicara sholat witir kan, bangun lagi. Artinya sholat sunnah itu kan semuanya esensinya kan sama kan, sama pada prinsipnya sama. Fatihah juga. Bangun lagi diri. Nah, karena tadi sholat witirnya 3, kapan? Sebelum waktu subuh. Karena witirnya 3, maka rakaat kedua ibu baca sekaligus qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil sujud, ruku bacaan sama, sujud. Kalau sholat witir 3 rakaat tidak ada tasyahud tidak ada tahiyat habis sujud yang keduanya langsung diri lagi, cukup Fatihah saja. Jadi qul huwallah dulu, qul a'udzu birabbil falaq, baru qul a'udzu birabbil. Kerjaan kita begitu sehari-hari. Sebelum bangun masak air ke dapur, sebelum sholat subuh belajar konsentrasi, nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu punya ijazah S3 bu. Ngadep malaikat itu nggak bakal ditanyain itu sekolahnya sampai mana, enggak. Di hadapan Allah nggak bakal ditanyain udah sarjana berapa kali, enggak. Di hadapan Allah dan hadapan malaikat pun karena kita ditanyain udah berapa kali keluar negeri, enggak. Enggak ditanyain udah berapa naik pesawat, enggak. Enggak ditanyain udah mandir umroh, enggak. Modal mandir haji. Yang ditanyain adalah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Maka kata Rasulullah, as-shalah, 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 ittaqus shalah, istausu bin nisa'i khairan. Salat, jaga salat dan berwasiat dengan perempuan dengan yang baik-baik. Itu. Jadi belajar khusyuk dari mana? Karena itu kan rutinitas kita. Ya Pak ya Bu? Kita pelajari. Ini karena kita, kata Allah, kodrat manusia itu diciptakannya ngeluh melulu. Dikasih yang banyak ngeluh, dikasih yang sedikit ngeluh. Kasih banyak protes, kasih dikit apa lagi? Kasih banyak pelit, kasih dikit apa lagi? Maka kata Allah di awal tadi saya bilang, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Idza massahul khairu manu'a. Jika dia dikasih yang baik-baik, dia pelit, dia enggan, dia nggak mau ngasih apapun. Idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jasu'a. Apalagi kalau dia dikasih yang jelek, udah makin syawat kepada Allah. Semua orang digalakin, semua orang dimusuhin, semua orang disewatin. Itu artinya dikasih banyak kagak bersyukur, dikasih sedikit apalagi, dikasih banyak protes, dikasih sedikit apalagi. Itu sifat manusia. Tapi kata Allah ada satu, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Kan lagi-lagi orang yang sholat, lagi-lagi orang yang sholat. Illal musallin, orang yang sholat. Siapa yang sholat itu? Alladzina hum ala sholatihim daimun, yang sholatnya dawam, dijaga. Gara-gara sholat dijaga, jadi hafal nggak artinya?
udah sholat dijaga, maka punya rezeki sedikit tetap dia bersyukur, memberi baik kepada yang meminta maupun kepada yang tidak meminta. Sholat dulu deh, kita belum bahas sedekah jariyah, zakat belum. Khusyuk dalam sholat. Insyaallah kalau khusyuk dalam sholat, pikiran tenang, hati damai. Ya Pak ya Bu, kan manusia paling utama maunya pikiran tenang ya Bu Amaya. Harta banyak, segala sesuatunya kita miliki, pikirannya nggak tenang, damai gak hidup? Gelisah Bu, ujungnya stres. Akhirnya stres, cepat mati tuh kalau stres. Tapi kalau kita santai, tenang pikiran, kan yang paling utama kan tenang. Ala inna bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, tenang itu gara-gara apa? Karena kita selalu waspada. Tenang itu gara-gara apa? Karena kita selalu ingat Allah. Tenang itu gara-gara apa? Karena kita khusyuk tadarruan wa khufyah, segala sesuatunya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah, segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Itu yang paling penting dalam pikiran kita adalah ketenangan batin, lahir dan batin. Sehat jasmani, sehat rohani. Insya Allah. Hati lagi jabek, hati lagi sewot, hati lagi kesel, zikir banyak, kembalikan pada Allah. Bu, kalau hati nggak tenang, pikiran nggak damai, was-was Bu, ya Pak ya, gelisah Bu, serba salah. Maunya kita kan damai, mau punya nggak punya, damai lahir batin. Insyaallah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu siap untuk sholat khusyuk tadarruan wa khufyah, dan hati kita selalu damai berada di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Cukup. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang jaga hati kita, jaga sholat kita, jaga ibadah kita, terutama dalam kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam menjalankan sholat minimal yang wajib 5 waktu sehari semalam, apalagi bisa ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Insya Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Amin amin amin. Allahumma afu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirril Fatihah ya farizal ham ya kashifal gham ya man yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyirna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khatim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ighfirillahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma
wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.